Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan sebuah outlook market mingguan minggu depan, maaf, minggu depan tanggal 5 ya, tanggal 5 dimulai tanggal 5. Oke, jadi di sini kita melihat dari sebuah candle weekly-nya. Weekly di sini ada sebuah candle dominan di sini. Ada sebuah candle dominan di mana dua candle dominan ini menandakan sebuah seller itu sangat mendominasi ya. Dari sini kita bisa melihat dari sebuah seller yang mendominasi dari pengertian dua candle dominan tersebut. Oke, secara daily kita cek dari daily. Dari daily di sini dia ditahan oleh sebuah demand di sini. Ya, dia ditahan oleh sebuah demand di sini. Nah, demand ini cukup menahan market kemarin saat drop sampai 200 ya, sampai 203 ya. Market itu sempat ditahan di sini gitu. Karena demand daily ini cukup kuat ya. Jadi zona pantau demand ini kita bisa pantau lagi ketika market itu ketika turun lagi ya. Nah, dari struktur daily-nya dia masih uptrend ya. Ketika dia dari weekly tadi ya, dari weekly kalau di sini kalau saya lihat ketika dia mau turun, dia mau ambil big fill di sini ya. Dia mau ambil big fill di sini untuk nge-fill big di sini. Kalau sebuah demand ini tadi dijebol ya, kita bisa follow sell sampai target weekly juga ya. Target weekly-nya di mana? Sampai sini, zona pantau ya, sampai demand weekly-nya ya. Kita sampai bisa follow sell sampai sini gitu. Oke. Jadi kalau ketika market gold udah breakout sebuah daily ya, daily demand daily ini sudah ke break total close candle daily ya, market gold akan saya bilang bakal turun atau reversal. Oke, next kita turunkan trend. Oke, secara hampa di sini lagi bearish. Bearish di mana market itu di sini masih berstruktur bearish. Oke, jadi ketika dari bias weekly tadi kita bisa melihat market ini bisa kita follow. Kita bisa kalau untuk pantauan zona sell kita di mana? Kita bisa pantau di sebuah SBR ini ya, atau SBR ini atau resisten pegang support ini kita bisa pantau, atau area swap zone. Area ini bisa kita pantau untuk menjadi area seller. Yang kedua kita bisa pantau di area supply yang atas ini supply H1. Kalau supply di H4 nya ya memang besar ya, aku menggunakan H1 untuk memperkecil sebuah supply-nya. Oke, di sini ada sebuah SBR di sini, kita bisa follow sell, kita pantau zona ini. Ketika ini break kita bisa ambil buy sampai ke zona ini ya. Kita bisa ambil buy sampai zona ini ya. Nah, ketika zona market ini rebound kita bisa tunggu di area demand ini ya. Kita tunggu area demand ini untuk menahan harga. Ini adalah area pantau penahanan harga. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah zona pantau, ini adalah key level, ini juga key level demand yang key level, dan ini demand daily ini cukup strong ya, dan ini minimal ketika ini market down dulu ya. Ketika market ini down, ketika dia naik ke sini kan, dia down ke sini karena supply masih baru ya. Supply di sini Oke, jadi supply di sini ini lumayan jadi sebuah penahan harga. Jadi kalau supply H1 ya, kita melihat dari H1-nya. Supply ini kita bisa jadi sebuah pantauan harga. Oke. Nah, ketika supply ini di break berarti bakal menuju ke sebuah SBR-nya ya. Bisa menuju sebuah SBR-nya ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi semisal nih market ini gagal ketika dia turun ya, dia bakal menuju demand ini ke sini untuk dia kenaikannya gitu. Kalau semisal demand ini di break ya, kita bisa follow sell ya. Kita bisa follow sell sampai apa? Target kita tadi ya, target kita weekly tadi ya. Secara weekly ya, secara dominan kita menggunakan SND to SND ya.
bisa sampai demand weekly ini ya, seperti itu. Secara daily ya ini ditahan sebuah demand yang sangat-sangat kuat. Oke, seperti itu. Dari H4 struktur bearish kita bisa follow trend, atau kita mau tarik Fibonacci dari sini, dari high yang baru sampai low yang paling bawah. Ini udah masuk di golden ratio ya, ternyata dia udah masuk di golden ratio. Kita bisa ambil di zona golden ratio ini untuk sell posisi, karena market masih cenderung turun ya. Seperti itu. Oke, jika di break kita bisa ambil buy sampai zona supply ini, seperti itu ya. Kalau secara H1 ya, secara H1 aku melihat di sini dia pasti ngeretest dulu ke sebuah supply terdekat ini, pasti ngeretest dulu gitu. Ngeretest ke sini buat kebanting lagi ke bawah ya, kalau saya lihat dari satunya. Kalau dari minor time frame, dari lower time frame ya, sama aja, bias tetap dari time besar dulu ya. Nah, secara bias di sini kalau mau ambil buy posisi dari M15 ya, 1, 2, 3 swap zone, ini swap zone ya. Oke, kita bahas ini udah nggak fresh, jadi mungkin ketika kita bisa follow buy, kita bisa ambil buy di sini ya. Ini udah swap zone, ini udah diambil di sini tadi kan, udah diambil ya. Zona ini bisa kalian pantau aja gitu, seperti itu. Oke, mungkin sekian ya, sekian video dari saya menggunakan time frame besar untuk penjelasan dari sini, dari secara bias ya, secara bias dan struktur gitu. Dan market ini akan reversal atau tidak ya. Jadi key levelnya di demand ini, ketika di break close candle daily ya, market gold akan menuju sebuah demand weekly di bawah ini ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas penjelasan saya ini. Mohon maaf jika ada kesalahan saat analisa. Market itu dia itu bergerak tanpa ada yang mengontrol sama sekali, dan market itu adalah raja di dalam industri ini. Jadi market itu selalu benar ya. Jadi ketika ada minus atau analisa salah ya, kita bisa kalau saya salah saat analisa, saya minta maaf. Oke, sekian, terima kasih.